藏在你的龙。白了，救命！小大人。Kitab suci hilang selama lebih dari 1 dekade. Otomatis surga mengirim pasukan untuk mencarinya. Karena tak ingin kitab suci kembali jatuh ke tangan surga, perjalanan ke barat pun harus diterjang. Kilasan kisah petualangan ini kok rasa-rasanya surga di sini memiliki konotasi yang gak baik ya. Mungkin dari kalian udah pernah nonton film Sun Gokong kan? Nah, kisah ini agak unik dari film Sun Gokong yang kita ketahui selama ini, bahwa Biksu Tangzan culun cuma bisa babacaan kan? Nah, di sini si Biksu Tangzan kayak preman anjir, jago berantem dan punya kekuatan yang lebih kuat dari dewan. Gokil banget asli. Jadi jangan sampai ketinggalan serial Donghua si Shinji ini. Oke, seperti apa kisahnya? Buat kalian dimanapun berada yang baru gabung, langsung aja like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Film dibuka dengan hutan salju yang lebat dan banyak dahan pohon tak berdaun. Suara tawa putri kecil yang riang terdengar sedang merengek meminta diceritakan kisah oleh ayahnya. Ternyata ayahnya adalah naga hijau yang cukup besar nih. Gadis kecil itu sedang duduk santai di punggung sang ayah. Jauh memandang di antara hamparan salju itu ada serigala yang sedang kesakitan. Sekujur tubuhnya banyak cakaran dan darah. Nama gadis itu adalah Xiang Yu. Dia melompat turun dan mendekati serigala tersebut. Raja Naga melihat luka-luka di seluruh tubuh serigala dan mengatakan bahwa luka tersebut disebabkan oleh pertarungannya dengan harimau. Xiang Yu yang nanya ayahnya, bisakah mereka menyembuhkannya? Ayahnya menjawab hidup atau mati itu ditentukan oleh sebab dan akibat. Jadi menurutnya mereka tak perlu ikut campur. Tapi Xiang Yu nggak kehabisan akal. Dia pun mengatakan bukankah mereka yang menemukannya juga termasuk sebab dan akibat. Karena itu dia memberikan kalung batu yang merupakan harta naga dari Gunung Tianyu. Harta naga tersebut bernama batu Giok Xiao Yu. Dengan bantuan mantra yang dirapalkan oleh Xiang Yu, akhirnya melihat serigala kembali bangun, sang naga merasa bersyukur. Ia berpikir apa itu sebab dan akibat, dia juga tidak bisa menjelaskannya. Lalu sang ayah memberikan pujian kepada Xiang Yu bahwa ia telah menebarkan kebahagiaannya karena membantu sang serigala. Lalu Xiang Yu kembali naik ke punggung ayahnya. Mereka akan kembali ke Gunung Tianyu, tempat tinggal para bangsa naga. 弟弟，回去以后再给我讲讲故事。就将唐三藏西天去。小鱼，你命中的或许会比西天还要曲折。 Singkat cerita, di dalam hutan ada anak laki-laki yang lari membawa bambu runcing dengan semangat. Ia bilang akan memancing ikan besar untuk Xiang Yu. Dilihat-lihat di sini dari kalung batu gioknya udah bisa ditebak dong siapa dia. Cowok ini adalah serigala putih Bailang. Bailang bersembunyi di balik semak-semak dan memantau ikan yang ada di sungai. Ketika Bailang sedang berdoa, tiba-tiba muncul batu besar bentuknya macam kepala. Di atasnya ada pula payung. Ternyata dia ini adalah dewa bumi bernama Kakek Tudi. Kakek Tudi bertanya ramah apakah dia memancing ikan untuk dibawa ke gunung. Bailang mengangguk semangat. Kakek Tudi kagum di antara banyaknya roh yang melayani di istana naga Tianyu. Tidak ada yang lebih bekerja keras dibanding Bailang. Bahkan Bailang juga menawarkan ikan itu untuk Kakek Tudi. Tapi Kakek Tudi mengatakan dia hanya memakan hewan yang sudah terurai. Kakek juga merasa bangga karena pertumbuhan Bailang yang terbilang cepat dari hewan biasanya. Karena sekarang Bailang sudah bisa berbicara dengan lancar. Beberapa tahun lagi mungkin Bailang akan menjadi secerdas manusia, dan ketika Bailang semakin cerdas, ia akan memiliki lebih banyak keinginan. Jadi maksud di sini itu seperti reinkarnasi, bahwa para hewan ini bisa menjadi manusia. Kayak teorinya siapa tuh ya yang manusia dari monyet. Tiba-tiba dari belakang ada angin yang aneh. Kakek bilang energi kayak gitu nggak seharusnya ada di Gunung Tianyu. Suasananya semakin mencekam. Seketika banyak portal cahaya dari atas awan warna kuning. Banyak burung-burung dan hewan pada kabur. Sang kakek Tudi pun mengatakan ini sepertinya tanda-tanda pasukan surgawi telah datang. Kakek Tudi yang terlihat ketakutan langsung memberi peringatan kepada Bailang bahwa mereka tidak pernah bertemu. Dalam kebingungannya, Bailang yang melihat arah cahaya itu langsung pergi ke arah istana naga Tianyu.
Di tungku perapian tempat penempaan pedang terlihat Raja Naga Tianyu. Dia mendapat kabar pasukan Kaisar Sitian akan segera datang. Naga ini bernama Kakso. Dia menebak bahwa pasukan surgawi telah mengetahui objek itu ada di Gunung Tianyu. Raja Naga sadar meskipun mereka mengajukan surat kesepakatan kedamaian itu tidak akan bertahan lama. Karena Kaisar Sitian adalah orang yang sangat menakutkan. Jika objek itu dibiarkan ada di tangannya, entah apa yang akan terjadi. Ternyata Raja Naga dan bangsanya sudah menyimpan rahasia keberadaan objek itu selama 16 tahun. Karena itu ia tak bisa membiarkan usahanya sia-sia. Maka pilihannya adalah bertarung sampai mati melawan pasukan surgawi. Kakso bilang ia sudah meminta bantuan kepada Raja Naga Bumi, tapi dia belum menemukan jawabannya. Raja Naga yang mendengarnya pun sudah menduganya, mungkin karena mereka takut jadi pada kabur. Waktu semakin sedikit, di istana ada 300 naga yang siap membantu. Mungkin kali ini nasib memilih bangsa naga untuk memikul tanggung jawab melindungi objek itu dan menjadikannya kebanggaan para bangsa naga. Xiang Yu melihat gerbang emas terbuka di atas langit. Ia tebak bahwa pasukan Kaisar Sitian akan tiba. Dari kejauhan, Raja Naga membenarkan dugaannya bahwa mereka adalah pasukan surgawi yang pernah mengalahkan Dewa Asura. Ketika mereka sudah mengalahkan para dewa, mereka jadi arogan, tidak menghormati kehidupan orang lain. Setelah mendengarnya, Xiang Yu menawarkan diri untuk ikut melawan mereka. Tapi Raja Naga malah meminta Xiang Yu untuk melarikan diri dari istana dan tidak bisa memberitahukan alasan tentang hal itu. 毕竟我也是你天宇。小雨，如今你唯一要做的就是我这个父亲。有很多事情，但是你必须逃走。 Dan ia diberi misi untuk tetap hidup. Tapi Kakso mengatakan belum saatnya Xiang Yu pergi. Jika sekarang ia pergi, maka rumornya akan tersebar dengan cepat. Ia harus pergi ketika pertarungan terjadi. 等到开战之后，才能趁乱。 Tiba-tiba dari bawah Bailang dengan riangnya menaiki tangga membawa ikan hasil pancingannya. Ketika melihat banyak pasukan di istana, ia sedikit bernapas lega. Mendengar suara guntur, Bailang tersadar dan menanyakan kepada Raja Naga apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa para roh dan monster di perbatasan Gunung Tianyu melarikan diri? Sang raja menjawab bahwa para makhluk kecil itu selalu saja datang ke wilayahnya. Tapi pas ada bahaya di Gunung Tianyu malah mereka melarikan diri. Karena Bailang juga termasuk bangsa makhluk kecil ini, maka raja menanyakan, dia juga mau kabur seperti yang lain? Dengan cepat, Bailang menjawab, gak bakalan lah om. 白狼，我们势必要与敌。 Xiang Yu pun memberitahukan kepada Bailang kalau pertarungan akan segera terjadi dan menyuruhnya untuk meninggalkan istana. Tapi Bailang gak mau dan langsung memeluk Xiang Yu. Lalu Bailang bilang kalau Xiang Yu sudah menyelamatkannya, masa harus ditinggalin? Bisa-bisanya anjir si Bailang ngambil kesempitan dalam kesempatan. Xiang Yu mengalihkan pembicaraannya melihat ikan yang dibawa oleh Bailang. Xiang Yu bilang dia bakal manggang ikan itu sebagai rasa terima kasihnya kepada Bailang. Jadi Bailang gak perlu merasa berutang lagi kepadanya dan menyuruh Bailang cepat pergi dari sini. Raja Naga yang mulai geram melihat Bailang tak ingin pergi mulai marah dan meledek Bailang sampai dilempar. 罗爷，我可以帮忙的。老子堂堂龙王，用得着你这头小妖吗？马上给我滚！ Di saat itu juga gerbang emas berdiri di hadapan Gunung Tianyu dan pasukan surgawi pada berdatangan. Ia ditugaskan oleh Kaisar Sitian untuk mengambil sebuah objek 16 tahun lalu sutra yang ada di Istana Langit, dicuri dan disembunyikan di Istana Tianyu. Raja Naga Tianyu berpura-pura tak mengerti apa yang dibicarakan oleh Jenderal Langit. 因为龙中好欺负，我只问一次，我把整个天羽山铲平。 Dan malah bergurau dengan saudara ketiganya. 哎，你真是太不小心了，沈家。 不是我们不教。 Kesal dengan jawabannya, Jenderal Langit pun menginstruksi pasukannya untuk menghabisi Gunung Tianyu. Tak kalah beraninya sang Raja Naga pun memerintahkan untuk membasmi para pasukan surgawi kepada para klan naga. 什么铁门守将，不过是地势天阳的，只会白吃白喝，统统给老子掉！
Lalu ada 4 orang musuh yang berusaha menangani Raja Naga. Di sini terjadi 4 lawan 1 guys. Tapi tenang saja, Raja Naga nggak bakal langsung menyerah. Dia langsung mengeluarkan jurus andalan yaitu Roh Naga. Ketika mereka kelabakan karena Roh Naga, Kak So dengan sigap langsung menyerang Ho Tung Tu dengan sekali tebas. Sedangkan di wilayah Gerbang Emas datanglah satu lagi kereta kuda. Sosok di dalamnya bisa mengintimidasi Jenderal Langit nih. Saat pertarungan terjadi, sang Raja Naga bercerita bahwa sejak zaman dahulu manusia takut dan menghormati naga. Mereka hanya berani tinggal di tempat yang jauh dari mereka. Tapi mereka bukan satu-satunya dewa yang ditakuti dan dihormati oleh manusia. Di langit juga ada Dewa Asura, Tathagata, Yaksha, Gandharva, Garuda, Kimnara, dan Mahoraga. Dewa-dewa ini disebut 8 naga dan fraksi surgawi. Di antara 8 fraksi, naga dan langit selalu terlibat dalam pertarungan. Dan pertarungan mereka tidak pernah berhenti. Kepemimpinan mereka dihormati dan disegani. Selain dewa di dunia juga ada berbagai jenis monster dan makhluk. Beberapa disebut sebagai iblis. Di antara manusia juga ada orang yang dengan kemampuan yang sangat kuat. Misalnya, dia yang memimpin sekelompok makhluk yang menuju barat untuk mendapatkan sutra. Manusia itu bernama Tan Sanzang. Yuk kita balik lagi ke masa perang sekarang. Terlihat Kak So seperti menebang pohon dengan cepatnya langsung membuat seluruh pasukan langit modar seketika. Saudara ketiga Raja Naga juga gak kalah keren. Suyu si penjaga gerbang timur masih gelut dengan Raja Naga. Dan para penjaga gerbang yang lain pun masih ngepung juga. Lalu sosok yang di kereta kuda langsung mengintimidasi Jenderal Langit dengan mengatakan bahwa kekuatan naga sangat kuat dan mereka telah kehilangan banyak pasukan. Sosok ini adalah tangan kanan Kaisar Sitian yang bernama Guan Yin. Guan Yin terus menyampaikan pesan implisit nih dengan manas-manasin San Yan. Kalau pertarungan ini makin banyak korban. Kaisar Sitian tidak senang dengan hasil ini. Dengan perkataannya langsung San Yan turun sendiri melawan Raja Naga. San Yan heran kenapa Raja Naga rela mengorbankan nyawanya untuk sutra itu. Raja Naga menjawabnya kalau San Yan nggak bakal tahu bersamaan dengan serangannya. Ketika ia memukulkan pedangnya ke sebuah kayu, tiba-tiba kita dibawa ke masa lalu. Scene berpindah ketika Raja Naga sedang menempa pedangnya. Lalu di situ ada Baelong sedang memangku wajahnya. Mengingat kenapa dulu dia bisa terluka di tengah hamparan hutan salju. Ia tak bisa mengingat apapun sebelum diadopsi ke bentuk manusia. Raja Naga memberitahu luka di tubuhnya mungkin berasal dari cakar harimau. Sembari mengambil abu untuk Raja Naga, Baelong bertanya mungkinkah ia akan bertemu lagi dengan harimau itu. Raja Naga menenangkan Baelong karena kultivasi yang ia kembangkan membebaskannya dari menjadi binatang lemah. Itu adalah berkah yang luar biasa dari surga. Baelong masih penasaran apakah dia bisa menjadi manusia. Soalnya saudara ketiga bilang kalau jadi manusia dia bisa menikah. Pastinya dia ingin menikahi Xiang Yu. Setelah mendengar itu, Raja Naga menasihatinya agar tidak mendengarkan perkataan saudaranya dan memerintahkan Baelong untuk pergi mengelilingi dunia. Tapi Baelong ingin tetap di istana. Ia ingin tetap menikahi Xiang Yu dan melindunginya. Ketika ditanya dengan cara apa ia akan melindungi Xiang Yu, Baelong pun dengan percaya diri menjawab dengan taring dan cakarnya.
Kembali ke peperangan, Bailang sedang berjuang melawan pasukan surgawi membantu Xiang Yu. Tak lupa Kak So yang terbang ke sana kemari dengan kedua pedangnya, menebas satu persatu dari musuh dan membakarnya juga dengan api. Bailang menghadang satu persatu pasukan yang hampir mencelakai Xiang Yu. Sebagai gantinya, dia tertusuk pedang dari musuh. Dari atap gedung di seberang, seorang pemanah melepaskan panahannya tanpa bisa dicegah panah itu mengenai Xiang Yu. Bailang dengan cepat meraih tangan Xiang Yu dan perlahan jatuh dari atap. Tanpa aba-aba dari para pemanah melepaskan seluruh panahannya ke arah Bailang. Beberapa panah menancap di punggung Bailang. Dengan sekuat tenaga ia menggendong Xiang Yu dan pergi dari tempat itu. Raja Naga yang mendengar Xiang Yu terluka membuat janji sepihak. Walaupun dia mati, Bailang tetap harus melindungi Xiang Yu seumur hidup. Akhirnya Jenderal Langit berkeputusan melawan Raja Naga seorang diri tanpa antek-anteknya. Di sini baru Jenderal mengungkapkan kekuatannya. Tiba-tiba Raja Naga heran kenapa Jenderal Langit yang mempunyai kekuatan hebat itu masih menjadi anjing Kaisar Sitian. Ia pun menjawab bahwa ia juga memiliki sesuatu yang harus dilindunginya. Di detik-detik tusukan pedang Jenderal Langit semakin dalam menusuk perut Raja Naga merubah dirinya menjadi bentuk fisik naga. Pertarungan pun semakin sengit dan tiba-tiba Jenderal Langit yang sudah mengalahkan Raja Naga memamerkan kepala Raja Naga di atap. Dengan begitu banyak orang yang bisa melihatnya. Pasukan naga pun marah dan mulai struggle buat nyerang pasukan musuh. Tapi guys, ternyata yang mati hanya bentuk fisik naganya. Kalau roh Raja Naga juga dimusnahkan, dia nggak bakal bisa bereinkarnasi lagi, kata Jenderal Langit. Kepala Raja Naga dilemparkan ke gerbang emas. Guan Yin yang berada di sana merasa heran. Kenapa Raja Naga yang memiliki masa kultivasi lebih dari 1000 tahun dan juga memiliki 300 naga yang melayaninya tapi memilih mati-matian melawan mereka? Tak lupa juga ia menanyakan keberadaan objek atau sutra yang disebutkan sebelumnya kepada Raja Naga. Raja Naga yang tetap tidak ingin memberitahukan hal tersebut membuat Guan Yin mengeksekusinya. Saudara ketiga Raja Naga terus bertarung satu lawan satu melawan si kekuatan api biru Lezi. Karena Raja Naga sudah modar, hal tersebut membuat pasukan naga seperti tidak memiliki harapan lagi. Tentu saja hal tersebut berdampak buruk bagi pasukan naga dan membuat mereka banyak yang modar juga. Di sisi lain, Bailang yang menggendong Xiang Yu tersandung dan mereka perlahan jatuh ke bawah. Untung Kak So cepat menyadarinya dan menyelamatkan mereka. Melihat pertarungan sudah tidak menguntungkan, akhirnya mereka bertiga kabur dari arena perang. Melihat Kak So kabur bersama dengan Xiang Yu dan Bailang membuat San Yang mengeluarkan panah besarnya. Dan tapi Kak So masih bisa mempertahankan bentuk naganya. Hal tersebut membuat Guan Yin pun merasa bahwa kekuatan naga Kak So pasti sangat hebat. Tapi hal tersebut tidak akan bertahan lama karena panah itu pasti telah menghancurkan semua saraf di tubuhnya. Dan benar saja Kak So jatuh bersama Bailang dan Xiang Yu ke sebuah rawa yang gelap.
Di gerbang emas, Guan Yin memerintahkan seluruh pasukannya menyisir istana Tianyu untuk menemukan kitab suci. Di sisi lain, Bailang terbangun lebih dulu di rawa, tapi menemukan Xiang Yu yang tidak bernapas dan membuatnya semakin menjadi khawatir. Kak Su yang juga bangkit mengatakan bahwa Xiang Yu hanya tertidur. Kak Su menceritakan bahwa Xiang Yu dari awal memang bukan seekor naga. Tentu saja hal tersebut membuat kita semua menjadi sangat penasaran. 小雨并非龙人，就让你见识一下。 Lalu Xin berpindah ke istana Tianyu. Pasukan Guan Yin yang sudah menyusuri seluruh istana tetap tidak menemukan kitab suci. Karena Raja Naga rela mengorbankan nyawanya seperti itu, ia curiga bahwa Raja Naga memakai mantra untuk merubah bentuk kitab suci tersebut. 龙王何必赌上自己的性命？我不会。 Kak Su akhirnya menunjukkan bentuk asli Xiang Yu yang ternyata lalu kita pun dibawa ke kisah 26 tahun yang lalu, di mana seorang manusia, naga, dan 3 makhluk iblis. Mereka menerima perintah para dewa pergi ke Nirvana untuk membawa kitab suci. Mereka percaya membawa kitab suci kembali ke daratan bisa membawa berkah dan kesejahteraan bagi dunia. Menurut legenda, hanya orang yang berhati baik yang bisa merasakan kekuatan dari kitab suci. Tapi, seorang dewa bernama Tathagata menjadari Kaisar Sitian memiliki niat jahat dengan kekuatan dari kitab suci tersebut. Lalu terjadilah pertempuran di antara mereka. Setelah pertempuran hebat antara Dewa Tathagata dan Kaisar Sitian, kitab suci tersebut berhasil direbut oleh Dewa Tathagata. Dengan sisa-sisa tenaganya sambil terluka parah, dia datang ke Gunung Tianyu menemui Raja Naga. Sang dewa hanya mengatakan jangan sampai kitab suci berada di tangan Kaisar Sitian. Setelah kejadian tersebut, sang dewa bersembunyi dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Dengan mantra Raja Naga, kitab tersebut diubah bentuknya menjadi Xiang Yu demi menyembunyikan keberadaannya dari Kaisar Sitian dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Tapi sekarang Kaisar Sitian akan terus mencarinya, dan jika jatuh ke tangannya, kemungkinan besar malapetaka akan hadir dan Xiang Yu akan hilang selamanya. 如果奇经落入，将会是众生的劫难，而小雨也会永远。 Kak Su memerintahkan Bailang pergi ke kota Zhang'an dan menemui seorang yang bernama Tang Sanzang. Karena orang tersebutlah yang membawa Xiang Yu ke daratan, dan hanya dia pula yang bisa membawa Xiang Yu kembali ke Nirvana. 天极乐，这本是我的责任。白狼，现在只去找唐三藏，去西天火。 我一定办到。 Ternyata keberadaan mereka ditemukan oleh Yu Fengzi. Lalu dengan sisa kekuatannya, Kak Su terbang dan menyerang Yu Fengzi dan melemparnya jauh entah kemana. Di detik-detik terakhir, dia meminta Bailang untuk menerima roh naganya karena fisiknya sudah hancur oleh panas Sanyang. Lalu Kak Su mentransfer roh naganya ke tubuh Bailang dengan sedikit motivasi mungkin. Karena menurutnya Raja Naga selalu percaya kalau Bailang akan mencapai sesuatu yang hebat. Tapi dia kurang percaya diri. Karena itu, ia meminta Bailang untuk membuktikan ucapan Raja Naga kepadanya. Dengan menerima dan mengendalikan roh naga yang jarang orang bisa mengendalikannya. 可不是谁都能驾驭。白狼，就 Setelah itu, tubuh Kak Su lenyap dan cahaya keemasan mengelilingi tubuh Bailang beserta rasa panas sekali. Yu Fengzi balik lagi nih. Dia nyerang Bailang dan berhasil mendapatkan kitab suci tersebut. 第十天苦神16年的奇经就这么手上，把它拿回去交差。我的天！还给我！这巨人！ Sekilas, tiba-tiba ada tuyul biru lewat. Yu Fengzi nyerang Bailang dengan roh pagodanya. Saat segelnya hampir menyatu, Bailang dengan sekuat tenaga berusaha mengeluarkan kekuatan roh naga Kak Su. 手大人的龙骨力量，些精髓会，还想跟老子斗？这好强的龙魂！走！ Yu
Fengzi yang menyadari dirinya tak bisa melawan Bailong mengirim burung telepati ke pasukan surgawi. Dia merasa senang, mungkin dia akan menerima hadiah dari kaisar karena sudah memberitahu lokasi kitab suci. Tapi kebahagiaannya tidak lama. Tiba-tiba 你们是谁？阿修罗族，怎么会？我急着追捕龙人，竟被追到。 Bailang teringat ucapan sang Raja Naga, jangan pernah masuk ke tanah di daerah utara karena ada musuh terbesar langit, yaitu bernama Asura. Bailang juga sadar Kak So pergi ke daerah situ bukan karena tanpa alasan. Dia ingin meminjam kekuatan Asura untuk membantu Bailong. Ternyata makanan bangsa Asura adalah daging dewa, guys. Raja Asura ini bernama Rahu. 朋友，你怎敢带个天众？ Raja Asura menginterogasi Bailong tentang apakah dia tahu kalau rawa gelap adalah wilayahnya. Dan beraninya dia membawa dewa ke wilayahnya. Bailong bilang dia lagi kabur dari pasukan surgawi. Lalu Raja Asura melihat kitab suci di tangan Bailong. Dia mencoba mendekatkan tangannya dan seperti dugaannya kitab suci bisa membakarnya. Tak lupa menanyakan nama Bailong juga. Raja Asura memberikan kesempatan kepada Bailong untuk pergi sesuai tujuannya. Dan mengatakan jangan pernah lihat ke belakang. Teruslah berlari. Kalau menoleh dan berhenti, dia akan mati. Para klan Asura akhirnya pergi mengikuti sang rajanya. Bailong terus berlari dan berlari. Anjir, kok jadi nyanyi ya? Dia juga mengingat kejadian-kejadian perih yang terjadi saat perang. Saat dia meninggalkan Raja Naga Tianyu, pupusnya Kak So dan semua pengorbanan mereka. Ia bertekad tak akan menyanyiakannya. Ia akan melindungi Xiang Yu dan mengantarnya ke surga barat Nirvana. Dan 回去的地方。 kira-kira Bailong bisa nggak ya menempuh perjalanan ke Nirvana untuk menyelamatkan kitab suci? Penasaran nggak? Pastinya dong. Kalau gitu tunggu terus updatean terbaru.